Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Nur Inayah, kelas akuntansi A, NIM 3403180006 dari Universitas Galuh Ciamis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang laba untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teori akuntansi. Pengertian laba. Laba merupakan elemen yang paling menjadi perhatian pemakai karena angka laba diharapkan cukup kaya untuk mempresentasi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dari sudut pandang perekayasa akuntansi, konsep laba dikembangkan untuk memenuhi tujuan penyediaan informasi tentang kinerja perusahaan secara luas. Sementara itu, pemakai informasi mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Konsep laba dalam tataran semantik meliputi permaknaan laba sebagai pengukur kinerja, pengkonfirmasi harapan investor, dan estimator laba ekonomi. Meskipun akuntansi paling tidak harus dapat mengukur dan menyajikan laba ekonomi, akuntansi paling tidak harus menyediakan informasi laba yang dapat digunakan pemakai untuk mengukur laba ekonomi yang pada gilirannya untuk menentukan nilai ekonomi perusahaan. Makna laba secara umum adalah kenaikan kemakmuran dalam suatu periode yang dapat dinikmati atau distribusi atau tarif, asalkan kemakmuran awal masih tetap dipertahankan. Pengertian ini didasarkan pada konsep pemertahanan kapital. Konsep ini membedakan antara laba dan kapital. Kapital bermakna sebagai sediaan atau stok potensi jasa atau kemakmuran, sedangkan laba bermakna antara kembalian investasi dan pengembalian investasi, serta antara transaksi operasi dan transaksi pemilik. Atas dasar berbagai teori konsep tentang makna laba dapat diajukan definisi formal sebagai berikut. Laba adalah tambahan kemampuan ekonomi yang ditandai dengan kenaikan kapital dalam suatu periode yang berasal dari kegiatan produktif dalam arti luas yang dapat dikonsumsi atau ditarik oleh entitas penguasa atau pemilik kapital tanpa mengurangi kemampuan ekonomi kapital mula-mula atau awal periode. Dalam tataran sintaktik, teori laba berkepentingan dengan bagaimana laba diukur dan disajikan. Laba dapat diukur dan diakui atas dasar pendekatan kegiatan atau pendekatan transaksi. Dengan pendekatan pemertahanan kapital, laba diukur atas dasar penilaian kapital pada awal dan akhir periode. Pada tataran semantik, teori laba berkepentingan untuk meyakinkan bahwa laba merupakan prediktor aliran kas ke investor, bahwa laba akuntansi bermanfaat dalam perkontrakan dan pengendalian manajemen, dan bahwa laba akuntansi mengandung informasi yang bermanfaat bagi investor. Kebijakan manajemen baik jangka pendek maupun jangka panjang akan terefleksi dalam laba. Laba merupakan signal kebijakan manajemen atau baik yang berdampak negatif maupun positif. Laba dianggap mengandung informasi jika pasar saham bereaksi terhadap pengumuman laba akuntansi. Hipotesis pasar efisien merupakan sarana untuk menguji hal ini. Pengujian dapat dilakukan atas dasar asosiasi antara laba dan harga saham atau dasar studi peristiwa. Teori entitas meliputi entitas usaha bersama, entitas bisnis, entitas investor, entitas pemilik residual, entitas pengendalian, dan entitas dana. Teori ini menentukan dan membedakan antara biaya dan pembagian laba, sehingga menentukan pula bagaimana komponen-komponen laba rugi disajikan dalam statement laba rugi. Kesimpulannya sebagai berikut. Dari banyaknya pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa laba diperoleh dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Adapun teori yang mendukung
mendukung tentang laba adalah teori laba menanggung risiko atau risk bearing theory of profit, teori laba inovasi atau innovation theory of profit, dan teori laba efficient managerial atau managerial efficiency theory of profit. Sedangkan pengukuran terhadap laba merupakan penentuan jumlah rupiah laba yang dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Sekian presentasi penyampaian materi tentang laba dari saya. Bila ada salah kata atau ucapan yang tidak baik, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.